Halo semuanya, apa kabar? Kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting banget nih. Gimana teknologi mengubah total cara kita ngomongin kesehatan. Udah bukan zamannya lagi poster di dinding rumah sakit. Sekarang kita masuk era di mana HP di tangan kamu bisa jadi dokter pribadi dan algoritma jadi penasehat kesehatan kamu. Hayo, ngaku aja deh siapa yang pernah kayak gini. Saya juga sering kok. Nah, pertanyaan yang kayaknya sepele ini sebenarnya jadi inti dari obrolan kita hari ini. Ini tentang pergeseran besar-besaran soal siapa sih yang kita percaya untuk urusan kesehatan. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Kita bakal lihat gimana sih komunikasi kesehatan itu berevolusi. Dulu kan cuma satu arah, sekarang udah jadi dialog, bahkan obrolan yang didukung teknologi canggih. Nah, ini dia nih yang menarik. Coba deh lihat bedanya. Dulu, yang namanya Health 4.0 itu ya simpelnya mindahin data dari kertas ke komputer, udah gitu doang. Tapi sekarang, Health 5.0 itu beda banget. Ini soal bikin teknologi itu ngertiin kita sebagai manusia. Jadi bukan lagi cuma soal data yang efisien di belakang layar, tapi gimana kita, para pasien, ngerasain pengalamannya. Intinya, teknologi yang punya empati. Jadi, lihat deh, senjata-senjata baru kita. Bayangin aja, ada chatbot yang bisa nenangin kamu sebelum operasi, atau jam tangan pinter yang beneran jadi personal trainer, bukan cuma ngitung langkah, atau bahkan hologram 3D organ tubuh kamu, biar kamu paham. Ini bukan lagi film sci-fi loh, ini udah kejadian sekarang. Oke, lanjut ya. Sekarang kita masuk ke, ini nih, perubahan besar kedua. Pasien zaman sekarang itu udah beda. Mereka nggak pasif nunggu informasi, mereka aktif nyari sendiri. Dan ini menciptakan tantangan sekaligus peluang yang benar-benar baru. Nah, ini dia fenomenanya. Pasien datang ke dokter udah bawa hasil riset sendiri dari TikTok atau Google. Kalau rumah sakit atau dokter malah marah-marah, ya itu namanya gagal komunikasi. Kuncinya itu bukan ngelawan, tapi justru ikut main di ombak yang sama. Harus pinter berselancar di atas arus informasi ini. Nah, strateginya cerdas banget. Namanya trendjacking. Jadi bukannya teriak-teriak sendiri di tempat sepi, mendingan kita nebeng di obrolan yang udah rame. Misalnya ada tren diet aneh viral, nah institusi kesehatan langsung bikin konten tandingan, pakai hashtag yang sama persis. Jadi informasinya nyampe pas orang lagi butuh-butuhnya. Keren kan? Ketemu sama pasien di tempat mereka nongkrong. Terus gimana dong solusinya buat dapetin kepercayaan di dunia maya yang serba rame ini? Jawabannya ternyata simpel banget. Bukan soal logo yang gede atau iklan mahal, tapi soal hubungan antar manusia yang beneran tulus. Kuat ini tuh kena banget di era digital, kepercayaan itu udah kayak mata uang. Kita sebagai manusia kan carinya koneksi sama manusia lain, bukan sama logo. Makanya akun sosmed rumah sakit yang kaku sering banget sepi, tapi akun dokternya yang isinya curhat dikit, malah rame. Masuk akal kan? Ini artinya cara mainnya udah ganti total. Kita nggak perlu lagi seleb papan atas buat ngomongin kesehatan. Justru yang kita butuhin untuk para micro-influencer. Siapa mereka? Ya para tenaga kesehatan lokal yang emang dekat sama komunitasnya. Omongan mereka tuh terasa lebih jujur dan ya lebih dipercaya. Dan lihat deh angka ini. 10 perawat lokal yang masing-masing punya 1.000 follower, dampaknya bisa jauh lebih gede daripada satu seleb global. Kenapa? Karena ini namanya promosi kesehatan hiperlokal. Ini bukan cuma soal jangkauan, tapi soal jangkauan yang berkualitas dan dipercaya, yang dibangun dari obrolan-obrolan kecil di tingkat komunitas. Oke, kita udah tahu nih siapa yang sebaiknya ngomong. Pertanyaan berikutnya, ngomong apa? Nah, di bagian ini kita bakal bedah kerangkanya, gimana caranya ngubah orang yang cuma scroll-scroll doang, jadi beneran ambil tindakan buat kesehatannya. Semuanya mulai dari sini. Langkah pertama, awareness. Tujuannya cuma satu, bikin jempol orang berhenti nge-scroll. Gimana caranya? Pakai kail atau hook. Pertanyaan simple tapi nusuk kayak, sering sakit kepala sebelah? Itu bikin orang langsung mikir, loh, kok dia tahu apa yang gua rasain? Oke, perhatiannya udah dapat. Lanjut ke langkah 2, interest. Di sini kita harus jawab pertanyaan di kepala mereka. Terus, untungnya buat gue apa? Nah, kuncinya jangan kasih semua informasi. Pakai aturan 20%. Kasih 20% info paling penting aja yang bisa ngasih 80% dampak. Simple, padat, dan jelas. Nah, ini bagian yang paling sering dilewatin, padahal penting banget. Desire, atau keinginan. Orang mungkin udah tahu, udah minat, tapi dalam hati mereka bilang, susah, kayaknya gue nggak bisa. Tugas kita di sini itu ngebangun rasa percaya diri. Jadi, jangan bilang, kamu harus olahraga 1 jam tiap hari. Itu bikin minder. Mending bilang, coba deh olahraga 5 menit, ini sambil nunggu air matang. Nah, itu kan rasanya gue bisa nih. Dan langkah terakhir, action, konversi.
Kalau orang udah semangat, jangan dibikin ribet. Panggilan untuk bertindaknya harus spesifik dan gampang banget. Jangan bilang, kunjungi rumah sakit kami. Itu terlalu umum. Bilang, klik di sini buat booking jadwal lewat WhatsApp. Udah, pokoknya maksimal 3 klik. Bikin segampang itu sampai rasanya lebih susah untuk nggak ngeklik. Oke, strateginya udah, kontennya udah. Terakhir, dan ini penting banget, gimana kita tahu semua ini beneran berhasil? Kita harus pindah dari sekedar ngitung likes ke ngukur dampak yang sesungguhnya di dunia nyata. Tabel ini nunjukin cara mikir yang baru. Udah bukan zamannya lagi nanya berapa orang yang lihat, tapi orang ngapain habis lihat. Di tahap awareness, kita lihat time stop ratio. Mereka berhenti scroll apa enggak? Di interest, kita lihat save rate. Mereka simpen nggak informasinya? Di desire, ada nggak yang nanya-nanya lewat DM? Dan di action, ya jelas berapa yang beneran booking. Jelaskan bedanya? Dan ini perlu kita ingat baik-baik, nggak semua interaksi itu nilainya sama. Like itu, ya cuma like, pasif. Tapi save, wah itu beda cerita. Save itu artinya orang secara aktif punya niat buat lihat lagi info itu nanti. Nilainya bisa 10 kali lipat lebih berharga dari like. Jadi, fokus kita harus ke metrik yang menunjukkan niat. Nah, pas kita ngasih laporan ke atasan, jangan lagi ngomongin klik atau engagement rate. Kita harus pakai bahasa bisnis. Contohnya, kita berhasil mengedukasi 10.000 orang dengan modal cuma sekian rupiah per orang. Atau, kampanye ini nyumbang 15% pasien baru loh buat klinik jantung. Atau, sentimen publik ke kita naik 30%. Nah, itu baru laporan yang nunjukin dampak nyata. Jadi, di masa depan kesehatan yang makin personal dan terkoneksi ini, pertanyaannya kembali ke kita masing-masing. Nanti, siapa yang bakal kamu percaya? Algoritma di ponselmu, influencer kesehatan favoritmu, atau dokter dan perawat lokal di komunitasmu? Jawabannya ada di tangan kita semua. Makasih banyak udah nyimak.